semua, aku Ami. Seperti yang ada di judul video kali ini, aku bakalan ngebahas anime dengan karakter utama yang memiliki kekuatan seperti seorang dewa. Sebagai entitas terkuat dalam sebuah anime, sosok dewa pasti punya kekuatan yang pastinya sangat teramat mengerikan. Dan nantinya, di list anime kali ini, karakter utama punya kekuatan yang semengerikan itu. Seberapa ngerinya ya kekuatan mereka? Kalau kalian penasaran, simak Ami dan temuin anime favorit kalian. Dalam anime Saihate no Paladin ini, si MC benar-benar berkelahi dan bahkan hampir mengalahkan seorang dewa di umurnya yang dibilang masih anak-anak. Animenya bercerita tentang seorang bernama William yang reinkarnasi ke dunia lain yang dibesarkan oleh 3 undead bernama Blood, Mary, dan Gus. William juga diajarkan beberapa pelatihan yang mereka bisa seperti ilmu berpedang, sihir, dan berdoa. Awalnya kehidupan mereka berempat damai layaknya sebuah keluarga pada umumnya. Tetapi suatu hari ada masalah yang dimana William harus bertarung dengan dewa dan memulai perjalanannya untuk menjadi seorang paladin yang kuat. Buat yang nggak tahu, paladin ini bisa dibilang kesatria terkuat gitulah. それが想像の言葉じゃ。言葉と文字には力がある。力？Record of Ragnarok ini menceritakan tentang duel antara dewa melawan manusia. Anime ini dibuat berdasarkan manga dengan judul Shumatsu no Valkyrie. Setiap 1000 tahun, para dewa akan berkumpul dan berbincang tentang kehidupan manusia. Dari pertemuan ini, para dewa nantinya akan membuat kesepakatan soal keberlangsungan hidup manusia yang ada di bumi. Namun, saat memasuki masa 7 juta tahun, Zeus bersama dengan dewa yang lain kompak tidak ingin berbincang dan ingin memusnahkan kehidupan manusia di bumi. Hal ini karena manusia dianggap membawa malapetaka dan kehancuran yang dibuat oleh mereka sendiri. Namun karena tidak terima akan hal itu, terjadilah pertarungan Ragnarok antara manusia melawan dewa. Kami 対人類最終闘争ラグナロク。 7 tahun setelah peristiwa Dragon Ball Z, bumi berada dalam damai dan orang-orangnya hidup bebas dari bahaya yang mengintai alam semesta. Namun kedamaian ini gak berlangsung lama. Soalnya tiba-tiba muncul seorang dewa bernama Pyrrhus yang memiliki sebutan dewa kehancuran. Pyrrhus ternyata datang tanpa alasan. Sebabnya dia sedang mencari dewa Super Saiyan yang diramalkan akan mengalahkannya. Di sini terjadi banyak insiden. Salah satunya planet-planet banyak yang hancur dan lenyap. Ternyata semua itu ulah Pyrrhus yang sedang mencari dewa Super Saiyan. Gak lama kemudian, Pyrrhus pun ingin mendatangi bumi. Akan tetapi, Goku yang sudah berusaha mencegah mereka ternyata gagal. Wah, gimana nih nasib bumi? Apa bakalan hancur kayak planet lain ya? Goku! 1億手にもらったってのは本当か？そんだけあればピスピスギャルの DVD が山のように買えるわい。すぐに買いに行くぞ。そんなもんに金出せるか！ Makoto Mizumi dipanggil oleh dewa untuk menjadi seorang pahlawan. Akan tetapi, setelah sampai di dunia lain, dia malah dibuang ke ujung dunia karena dia nggak good looking. Tapi untung saja, dewa masih peduli dengan nasibnya. Oleh karena itu, Makoto diberkati sebagian kemampuan dari dewa, tapi dewa memberinya kekuatan yang overpower banget, sampai-sampai memancarkan aura 5 raja iblis yang membuat manusia takut kepadanya. Di dunia barunya ini, Makoto menemukan dunia paralel lain yang tidak dihuni manusia dan tentunya tidak diawasi oleh dewa. Di sanalah Makoto menjadi pemimpin dan membangun desa dengan berbagai ras makhluk hidup. いでよ、炎の核となる火種。
ブリット。うわ、できた。ここからどうすれば。800 tahun lalu, para dewa yang disebut Idaten melakukan pertempuran besar melawan para iblis hingga berhasil menyegel mereka. Saat ini, pertempuran tersebut hanya dianggap sebagai mitos, sehingga membuat Idaten saat ini melemah dan menikmati hidupnya dengan damai. Namun, kehidupan damai itu mulai berakhir karena iblis telah kembali bangun, bahkan telah mengembalikan wujud serta kecerdasannya. Terdapat 4 karakter utama pada serial ini. Hayato, seorang Idaten polos yang bertindak dengan sederhana. Rin, seorang Idaten dengan hati yang lemah tetapi sangat mengerikan. Isli, seorang Idaten pintar yang senang dengan penelitian. Dan Paula, seorang Idaten yang mudah mengikuti arus. Walaupun didesain sangat cute, tapi banyak terjadi adegan sadis loh. 地球一周9時間半ってとこか。普段の貴様よりずっと遅いではないか。なめとるのか。途中で人をボコボコにしといて何を言いやがるモログババア。Anime ini berlatar di salah satu dunia fantasi yang memiliki 2 keseimbangan antara negeri cahaya dan kegelapan. Yami berasal dari desa terpencil yang berada di negara yang dipimpin oleh Raja Kegelapan. Suatu hari, desanya diserang dan hanya dia seorang yang selamat di peristiwa tersebut. Dengan perasaan hampa dan tanpa tujuan, dia bertemu dengan orang tua misterius bernama Skirts. Pria tersebut memberikan tekad kepadanya untuk melawan takdir yang tak diinginkannya. 黒に生まれながらその光は俺が放っているのか。任せたぞ。MC anime ini emang overpower banget dan bahkan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun loh. Kata dia sih, dia diciptakan terlalu kuat. MC anime ini bernama Leo, yang dimana dia seorang pahlawan yang diusir oleh manusia karena sudah tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, Leo memutuskan untuk bergabung pada Raja Iblis dan memulai kehidupan barunya bersama mereka. Konyol banget sih anime ini. Soalnya Leo malah gabung ke pasukan Raja Iblis yang dulunya pernah ia bantai habis-habisan selama ribuan tahun. Karena itu, awalnya Raja Iblis pun menolak keras dan mengira Leo ingin menghancurkan kerajaan iblis lagi. Tapi pada akhirnya Leo berhasil bergabung karena menyamar. Dan disitulah Leo mulai memperbaiki kerajaan iblis yang tadinya hancur menjadi jaya kembali. 決まった。これは採用間違いなし。採用に決まったらだボケー。 Kalau kalian mau nonton anime dengan genre komedi absurd dengan MC super kuat, mungkin anime ini cocok untuk ditonton. Ceritanya mengisahkan tentang kakek-kakek yang mengalami koma selama 17 tahun. Setelah terbangun, dia bercerita kepada ponakannya kalau selama dia pingsan, si paman ternyata masuk ke dunia lain dan menjalani hidup menjadi seorang petualang. Dalam anime ini akan menceritakan perjuangan si paman di dunia lain yang sangat mengenaskan dan juga heroik. Anime ini mungkin sangat cocok banget buat kalian tonton di waktu-waktu gabut. Soalnya anime ini punya alur yang lambat dan gak nyertain apa-apa soal perjalanan di isekai atau keseharian mereka. 記憶の精霊よ、忘却の彼方へ消し去れ。Nah, segitu aja list animenya. Kalau emang ada tambahan, list komentar aja ya. Aku Ami pamit. See ya di video selanjutnya.